Alright, sekarang kita masuk ke tahap yang sering dianggap akhir. Padahal justru disinilah nasib cinta berikutnya itu akan ditentukan, yaitu tahap post. Tahap ini adalah tahap ketika proses-proses, fase-fase itu sudah terjadi, sudah menghasilkan sesuatu. Ya, kalau misalkan fasenya lagi dating gitu ya, berarti akhirnya menghasilkan sesuatu, entah jadi eksklusif, entah terus nggak cocok, ya, entah itu putus misalnya, ya, dan sebagainya. Oke, terus juga dalam relationship, apakah menghasilkannya adalah kebahagiaan atau kekecewaan, luka, kebingungan atau seperti apa? Nah, di tahap ini teman-teman, fokusnya adalah pada hasil yang didapat dan keputusan yang akan teman-teman ambil. Dalam psikologi cinta, hasil hubungan yaitu secara umum terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah hasil positif. Secara psikologis, hasil positif itu ditandai oleh bertambahnya kewarasan, kejelasan, dan kapasitas diri. Oke, jadi hasil positif yang dimaksud di sini itu lebih dari sekedar status, lebih dari sekedar nikah atau enggak. Ya, jadi seseorang ketika mendapatkan hasil positif, maka dia perlu ya untuk berada di state-nya adalah state lebih utuh, lebih mengenal dirinya, lebih matang dalam mencintai. Ya, hasil positif di sini juga bisa berarti hubungan berlanjut dengan lebih sehat ya. Dan dalam kondisi tertentu hasil positif itu juga termasuk berpisah dengan sadar tanpa menyisakan luka yang mengikat. Oke. Nah, berikutnya adalah hasil negatif. Hasil negatif itu terjadi ketika pengalaman cinta, teman-teman, proses yang terjadi itu melahirkan luka dan lukanya itu tidak terproses gitu. Termasuk juga kesimpulan-kesimpulan, prinsip-prinsip, aturan-aturan yang ada ya. Baik itu kesimpulan tentang diri sendiri, tentang pasangan, tentang cinta itu sendiri ya. Nah, di sini nih jika hasilnya negatif itu biasanya muncul nih pernyataan-pernyataan seperti, ternyata aku nggak layak untuk dicintai. Yang ngomong pikiran bawah sadar tuh biasanya. Terus semua orang sama aja, semua cowok brengsek. Ya, udah deh mendingan aku sendirian aja. Ya, dan juga tuh pernyataan-pernyataan suara-suara negatif lain yang otomatis ya digandolin emosional negatif juga. Nah, hasil negatif itu nggak berhenti di sini aja teman-teman ya. Maka ketika teman-teman mendapatkan hasil negatif, maka hasil ini akan dibawa ke tahap berikutnya ya, nambahin blueprint cinta teman-teman. Terus berikutnya ada hasil stagnan. Nah, ini adalah hasil yang seringkali tidak disadari. Ya, jadi hubungan atau proses ya itu nggak benar-benar maju gitu, tapi juga nggak benar-benar selesai, kayak ngegantung gitu. Itu salah satunya. Terus teman-teman bertahan bukan karena sadar, tapi bertahannya tuh bukan berlandaskan kesadaran penuh gitu loh, tapi karena takut misalnya. Teman-teman juga nggak berdarah-darah sih gitu, tapi juga rasanya tuh kayak kurang greget gitu, nggak ada gregetnya gitu. Nah, secara psikologis hasil stagnan ini akan berpengaruh ke energi kehidupan kita. Bagaimana greget kita dalam hidup. Nah, ketika akhirnya berhenti, seringkali maka akan jatuhnya itu ke hasil yang negatif. Kemudian hasil yang keempat itu adalah jika hasilnya tabrakan, berkonflik atau nggak sesuai ya. Yang terjadi ketika emosi, ekspektasi, dan luka-luka itu saling tubrukan tuh teman-teman. Nah, hubungan akhirnya diwarnai tarik ulur, konflik intens, drama mulu ya. Terus juga isinya tuh keputusan-keputusan impulsif. Nah, di tahap ini banyak keputusan yang akhirnya diambil dari apa? Dari mentah banget gitu, entah ditelan mentah-mentah atau diungkapin mentah-mentah.
dan keputusan yang diambil dari emosi yang mentah ya, maka akan meninggalkan jejak yang dalam banget buat diri kita maupun buat pasangan kita. Nah, 4 hasil ini teman-teman fungsinya lagi-lagi untuk bahan mindfulness. Karena yang paling menentukan di tahap ini adalah apa yang kita lakukan terhadap hasil tersebut. Nah, di tahap pause ini ya, seseorang itu akan menarik makna, membuat kesimpulan, ngambil keputusan-keputusan. Keputusannya untuk lanjut atau berhenti, membuka diri atau menutup diri, mengulang pola lama atau mengubah arah. Ya, masalahnya teman-teman, banyak keputusan yang ada di tahap ini itu diambilnya terlalu cepat, saat emosi masih penuh, belum terurai. Ya, dari keputusan yang diambil dalam kondisi ini akan langsung membentuk blueprint cinta berikutnya. Inilah kenapa tahap ini selalu kembali ke awal, ke tahap pra. Apa yang tidak disadari di tahap ini akan dibawa ke tahap pertama berikutnya ya, yang diulang dalam siklus cinta yang sama. Makanya tahap ini adalah tahap untuk berhenti sejenak, melihat dengan jernih. Nah, kita baru bisa melihat dengan jernih ketika emosional negatif itu sudah kecabut. Aturan-aturan, prinsip-prinsip yang ternyata nggak works, yang ternyata malah ngeberatin ya, itu perlu dirilis juga dan juga diganti dengan yang baru. Terus juga memorinya termasuk itu juga mesti diproses tuh ya. Makanya teman-teman ketika di tahap ini ya, itu teman-teman perlu untuk ngencengin kesadaran diri teman-teman. Inilah yang aku bilang tadi, bahwa tahap ini merupakan tahap untuk lebih mindfulness, apapun itu hasilnya. Untuk itu, aku sudah merancang tools di tahap ini ya, yang akan membantu teman-teman untuk memetakan nih hasil hubungan yang didapat, memahami state emosional saat ini gitu, dan juga menyadari kesimpulan-kesimpulan apa sih yang sedang terbentuk di dalam diri kita, untuk memastikan bahwa yang dibawa ke tahap berikutnya ketika perlu mengulang lagi ya, dan memang semuanya itu akan berulang ke tahap yang pertama, itu landasannya sekali lagi kesadaran penuh. Nah, dengan memetakan tahap ini, teman-teman akan hatam nih ceritanya dari satu hubungan ya, sekaligus membebaskan diri dari pengulangan pola-pola yang sama. Maka psikologi cinta ini kembali ke awal, ke tahap pra sebagai awal yang lebih mindful.